Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Lendisky Nurrahma dengan 3 digit NIM terakhir saya 115. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mendeskripsikan proses-proses fisiologi yang terjadi di dalam tumbuhan serta memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan mengambil air dari tanah dan karbon dioksida dari udara. Lalu dengan bantuan cahaya dan klorofil atau zat hijau daun, tumbuhan mengubahnya menjadi gula sebagai sumber energi dan menghasilkan oksigen yang dilepas ke udara. Yang selanjutnya ada jaringan tumbuhan. Di sini jaringan tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang terus membelah. Biasanya ada di ujung akar, ujung batang, dan kambium. Fungsinya untuk pertumbuhan tumbuhan. Sementara itu, jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah tidak membelah lagi dan punya tugas khusus. Misalnya, epidermis, melindungi bagian luar tumbuhan. Parenkim, menyimpan cadangan makanan dan jadi tempat fotosintesis. Kolenkim dan sklerenkim memperkuat batang dan daun. Lalu ada xilem dan floem yang mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri jaringan. Yang pertama, terdiri dari sel-sel sejenis yang bekerja sama membentuk fungsi tertentu. Yang kedua, memiliki bentuk dan ukuran yang khas sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang bisa tipis atau tebal tergantung jenis jaringan. Yang keempat, berfungsi untuk mendukung, melindungi, dan mengangkut zat dalam tumbuhan. Yang kelima, dapat terdiri dari jaringan meristem atau jaringan dewasa. Dan yang terakhir, terdapat di berbagai bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan juga daun. Yang selanjutnya ada jaringan penyusun pada akar, batang, dan juga daun. Yang pertama, jaringan penyusun akar. Akar memiliki fungsi utama menyerap air dan mineral serta menopang tumbuhan. Jaringan-jaringan penyusunnya antara lain yang pertama ada epidermis. Lapisan luar akar berdinding tipis, berfungsi menyerap air dan mineral. Yang selanjutnya ada korteks, tersusun atas parenkim, tempat penyimpanan cadangan makanan dan membantu transportasi air. Yang selanjutnya ada endodermis, lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat, mengatur masuknya air dan mineral ke dalam silinder pusat. Yang selanjutnya ada silinder pusat atau stele. Yang selanjutnya ada perisikel atau lapisan sel yang dapat membentuk akar lateral. Yang selanjutnya ada xilem untuk mengangkut air dan mineral ke bagian atas tanaman. Dan yang terakhir ada floem untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang kedua ada jaringan penyusun batang. Batang berfungsi sebagai penopang dan jalur transportasi antar bagian tumbuhan. Jaringan penyusunnya meliputi yang pertama ada epidermis, pelindung luar batang dapat ditutupi dengan kutikula. Yang kedua ada korteks, terdiri dari parenkim, kolenkim, atau sklerenkim untuk menyimpan makanan dan memberikan kekuatan. Yang selanjutnya ada jaringan pembuluh atau vaskuler. Yang selanjutnya ada xilem untuk mengangkut air dari akar ke daun. Selanjutnya ada floem, berfungsi untuk mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada kambium, terdapat pada tanaman dikotil. Jaringan meristem lateral yang menyebabkan pertumbuhan sekunder pada penebalan batang. Yang ketiga dan yang terakhir adalah jaringan penyusun daun. Daun adalah organ utama fotosintesis. Penyusunnya adalah ada epidermis atas dan bawah, melindungi jaringan dalam dan memiliki stomata untuk pertukaran gas. Yang selanjutnya ada mesofil atau daging daun. Yang selanjutnya ada jaringan palisade. Dalam jaringan ini banyak mengandung kloroplas. Jaringan ini adalah tempat utama untuk fotosintesis. Yang selanjutnya ada jaringan spons atau bunga karang. Jaringan ini berongga, tempat pertukaran gas dan siklus air. Yang selanjutnya ada jaringan pembuluh. Ada xilem untuk mengangkut air dari akar ke daun, ada floem untuk mengangkut hasil fotosintesis ke bagian lain tumbuhan. Yang selanjutnya ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama ada faktor eksternal, dipengaruhi oleh yang pertama intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin cepat laju fotosintesis sampai mencapai titik jenuh cahaya. Tumbuhan C4 biasanya lebih efisien pada cahaya tinggi dibanding tumbuhan C3.
Yang kedua, ada konsentrasi karbon dioksida atau CO2. CO2 adalah bahan baku fotosintesis. Kadar CO2 yang tinggi dapat meningkatkan laju fotosintesis, tetapi hanya sampai batas tertentu. Yang selanjutnya ada suhu. Enzim-enzim fotosintesis bekerja optimal pada suhu tertentu, sekitar 25-35 derajat Celcius. Suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi akan menurunkan efisiensi fotosintesis. Yang selanjutnya ada ketersediaan air. Air dibutuhkan untuk reaksi terang dan membuka stomata. Kekurangan air menyebabkan stomata menutup sehingga CO2 tidak bisa masuk. Dan yang terakhir ada ketersediaan mineral. Unsur seperti magnesium dan nitrogen penting untuk membentuk klorofil. Kekurangan unsur hara menghambat pembentukan klorofil dan enzim fotosintetik. Yang selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama adalah jumlah dan jenis klorofil. Klorofil sangat menentukan kemampuan tubuh dalam penyerapan cahaya. Tumbuhan dengan klorofil banyak akan lebih efektif dalam fotosintesis. Yang kedua adalah struktur daun. Daun yang tipis, lebar, dan banyak stomata memiliki efisiensi fotosintesis yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu usia daun. Daun muda yang telah dewasa secara fisiologis memiliki aktivitas fotosintesis optimal. Daun tua cenderung menurun aktivitasnya. Yang selanjutnya adalah jenis tumbuhan. Tumbuhan C3, C4, atau CAM. Tumbuhan C4 seperti jagung lebih efisien dalam fotosintesis di lingkungan panas dan terang. Tumbuhan CAM seperti kaktus beradaptasi dengan lingkungan yang kering. Yang selanjutnya adalah reaksi gelap dan reaksi terang. Yang pertama ada reaksi terang, terjadi di tilakoid. H2O plus cahaya menghasilkan ATP dan NADPH plus O2. Reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi di stomata. CO2 plus ATP plus NADPH menghasilkan glukosa plus ADP plus NADP plus. Yang selanjutnya ada persamaan akar dan batang. Yang pertama sama-sama memiliki jaringan dasar seperti epidermis, korteks, silam, dan floem. Yang kedua berperan dalam transportasi zat meskipun arah dan jenis zatnya berbeda. Yang ketiga tersusun dari sel tumbuhan yang memiliki dinding sel, vakuola besar, dan plastida. Dan yang terakhir memiliki jaringan pengangkut yaitu silem dan floem yang terletak di silinder pusat. Yang selanjutnya ada perbedaan akar dan batang. Yang pertama, epidermis dan rambut akar. Akar memiliki epidermis tanpa kutikula dan banyak rambut akar yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Sedangkan batang memiliki epidermis yang biasanya dilapisi kutikula dan jarang atau tidak memiliki rambut. Yang kedua ada korteks dan endodermis. Pada akar, korteks tebal dan terdapat endodermis yang jelas, berperan mengatur masuknya air ke bagian dalam akar. Sedangkan pada batang, korteks lebih tipis dan endodermis biasanya tidak tampak atau tidak ada. Yang selanjutnya ada silinder pusat dan perisikal. Silinder pusat akar tersusun dari silem dan floem yang tersusun secara radial atau berderet. Di sini juga terdapat periskal yang penting untuk membentuk cabang akar. Sedangkan pada batang, silem dan floem tersusun melingkar membentuk lingkaran dan periskal tidak ditemukan. Yang selanjutnya ada kambium dan pertumbuhan sekunder. Kambium ada pada akar dikotil dan berperan dalam pertumbuhan sekunder akar. Kambium juga ditemukan pada batang dikotil yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder batang. Yang terakhir ada fungsi utama. Akar berfungsi utama untuk menyerap air dan mineral dari tanah, sedangkan batang berfungsi untuk menopang tumbuhan dan mengangkut zat dari akar ke daun maupun sebaliknya. Yang selanjutnya ada penerapan fotosintesis dalam kehidupan sehari-hari. Fotosintesis pada tanaman sayuran dimanfaatkan dalam pertanian urban atau urban farming untuk menghasilkan oksigen dan bahan pangan sayur di tengah kota. Dengan memanfaatkan sinar matahari dan sistem tanam vertikal, masyarakat dapat menanam sayur seperti bayam, selada di rumah, sekaligus membantu mengurangi polusi udara.
Nah, kesimpulan dari materi ini adalah proses fisiologi tumbuhan seperti fotosintesis, respirasi, transportasi zat, dan penyerapan nutrien sangat penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumbuhan. Proses ini juga bermanfaat bagi manusia, misalnya dalam penyediaan oksigen, produksi makanan, obat, dan penghijauan lingkungan. Pemahaman tentang proses ini membantu meningkatkan hasil pertanian dan menjaga keseimbangan alam. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.